Silahkan. Hai guys. Gelap dong. Ini ya, dipencet dulu ini ya. Itu udah ke-record. Ini udah ke-record. Hai guys, kita mau ke Mahogany dan ke Bandung. Tungguin ya vlognya vlognya Saidul yang terbaru. Dah. Ngobrol people, selamat datang di Aktif. Jadi Aktif ini adalah udah ya segini ya. Hujan lagi di luar. Di luar lagi hujan. Hai. Sebelum akhir tahun gue bakal ngajak kalian untuk kerja akhir tahun di bandara. Jadi Aktif kali ini gue bakal ngajak kalian untuk aktif di bandara. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kita udah masuk di masa pandemi ini udah lama banget ya. Udah kayak pokoknya udah ada lebih dari setengah tahun ini. Dan ini fase kedua gue. Jadi WFH pertama kan yang 3 bulan itu, terus WFH kedua gue masuk ke sini, tapi masuknya itu hanya dibatasin sekitar 20, awalnya 50, terus turun lagi 35. Terus turun lagi 15 atau berapa gitu. Pokoknya terakhir tuh gue hanya masuk kantor itu 1 minggu 1 kali. Serius, 1 minggu 1 kali. Dan itu juga kalau misalnya ada kepentingan banget gitu harus ke kantor. Kalau misalnya emang nggak ada ya lebih baik nggak usah gitu. Jadi full bener-bener WFH. Dan kemarin tanggal 28 kali ya, tanggal berapa? Tanggal 28 Desember 18 kita ada kegiatan untuk update produk kita yang di bandara di Terminal 3. Kalau kalian tahu, gue pernah bahas sebelumnya juga. Kita punya produk modular namanya. Jadi modular ini divisi baru di WG. Dia memproduksi berbagai banyak jenis modul untuk berbagai keperluan dan industri. Dan beberapa bulan sebelum ini gue sempat ngobrol juga sama Mbak Angki terkait modular ini apa dan sebagainya. Mungkin kalian harus nonton ini dulu sebelum gue lanjut ke kegiatan ini. Paling nggak kalian tahu lah modular itu apa. Belum tahu sebenarnya modular itu apa sih untuk orang awam yang nonton gitu, Mbak. Sebenarnya modular itu apa sih bedanya dengan proyek pada umumnya gitu? Oke. Ini sedikit aja ya. Modular itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau buka di kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, modular itu adalah standar. Jadi satu standar yang bisa dipakai berulang-ulang. Itu ada modul Okay. itu bisa makanya ada modul kuliah, ada modul apa. Itu Okay. modul tuh kayak semacam apa ya? iOS atau base-nya gitu. Itu bisa dipakai berulang-ulang. Nah, modularisasi berarti aku bikin satu desain yang aku bisa repetisi. Oke. Gitu. Tapi modular sendiri tuh bagian dari konstruksi, namanya off-site construction. Jadi kalau di dunia itu ada 2 jenis konstruksi ya. Ada yang namanya on-site construction, itu yang dikerjakan seperti biasa di lapangan. Satu lagi itu off-site construction, jadi dikerjakannya di luar site. Nah, modular ini masuk di off-site construction. Mengerjakan si bangunannya itu di pabrik. Di pabrik bisa setengah jadi atau full jadi. Dibawa ke site, itu dirakitnya tuh udah tinggal sedikit lah pekerjaannya tuh, udah nggak terlalu banyak lagi gitu. Nah, itu keuntungannya satu, lebih cepat. Saat di lapangan itu kita nyiapin lahan, pondasi dan lain-lain. Di pabrik itu kita bikin bangunannya. Itu jadi bisa menghemat sampai 40% waktu pekerjaan gitu. Yang kedua, si site juga lebih bersih.
nggak ada lagi land clearing besar-besaran, terus nggak ngerusak lahan, terus nggak terlalu banyak butuh material dan alat-alat berat gitu kan, jadi sedikit banget. Dan yang ngerjain di lapangan pun sedikit, nggak perlu banyak orang gitu. Akhirnya ini video 3 bulanan. Kalau ini upload berarti 3 bulanan, kalau nge-upload ya kemungkinan 4 bulanan. Jadi ini kita udah di Terminal 3. Senang banget sih, akhirnya akhir tahun bisa liburan. Ya nggak sih Mbak? Untuk apa sih Mbak? Untuk kita mau jalan-jalan. Akhir tahun nggak ada agenda, jadinya jalan-jalan, lumayan dibiayain. Kali ini kita ada agenda untuk liputan di depan ini. Ini kalau misalnya kalian tahu, kalian sering kesini, ini area produk kita modular. Dan sekarang katanya dialih fungsiin, salah satunya adalah di sana tuh. Itu untuk tempat rapid test. Jadi kita mau nge-update produk. Terus hari ini sama Mbak Dita. Terus kita juga nunggu Uni Winda belum turun. Kayaknya sih masih sibuk. Jadi udah gitu. Gua kerja dulu. Apa silakan. Rekam gue dengan Iya. Ya Tuhan. Gimana kabarnya? Aduh, Uni. luar biasa, Mas. Ini mohon maaf, ini sekarang kok agak rame? Apa gara-gara banyak antrian terus melipir ke sini atau emang udah rame? Oh ya? Akhirnya ini yang dinanti-nantikan terlaksana juga, jadi di depan gua. Ini si Uni Winda lagi wawancara untuk keperluan dokumentasi. Menggunakan fasilitas AHC yang ada di bandara atau tes rapid di bandara daripada di klinik, sehingga menyebabkan adanya penumpukan. Tapi kalau di terus mengatasi penumpukannya itu ada trik gitu tersendiri nggak? Kita biasanya akan mengurai antrian tersebut dengan cara digitalisasi. Oh jadi tanggal 18 itu atau tanggal berapa gue lupa, pokoknya gue datang ke sana sama Mbak Dita, kita mau ngupdate terkait modular itu, dan ternyata modul yang dari kita itu, dari modular yang ditempatin di Terminal 3 yang dikelola atau dimilikin sama Angkasa Pura II itu udah beberapa dialih fungsiin sebagai Airport Health Center AHC. Jadi AHC ini dibentuk karena karena sekarang kan penerbangan atau bandara udah dibuka lagi, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang datang ke sana tuh nggak bawa persyaratan untuk penerbangan gitu. Mungkin obrolan gue sama si Uni Winda ini bisa memberikan informasi yang cukup apa aja yang harus kalian bawa ketika kalian datang ke bandara gitu. Kalau mau ke bandara, yang pertama protokol kesehatan dulu ya, alat-alatnya lah, misalnya kayak face shield, masker, kacamata. Kalau nggak bisa pun minimal masker, baju lengan panjang dan sebagainya macam. Kemudian yang kedua, duit Mas untuk bayar ya kalau terbang. Mohon maaf, di sini emang ada yang lupa gitu mau bawa Ya duit? kadang-kadang tadi ada yang bawa ATM-nya lupa, tapi duitnya ingat. Jadi kalau kata saya duit paling penting daripada ATM kayaknya ya. Takutnya mesin ATM error semua di sini ya. Kalau saya sih pesannya itu aja sih, sesuai dengan KTP ya, jangan lupa ya. Oke, identitas Kalau mau ya. berangkat identitas diri, karena di sini PCR harus menggunakan identitas diri. Mau dia sudah check in terus nanti bisa lewat aja, nggak bisa. Kalau di PCR kita wajib. Itu aja.
nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus. Bandara masih sama pelayanannya dan syarat-syaratnya. Syarat terbang dan PCR hampir sama. Jadi tidak ada hal yang, waduh, saya harus nyiapin nih surat surat kelurahan ya katanya. Kalau nggak ada, kita nggak ada itu lagi. Oh ya, balik lagi ke Airport Health Center atau AHC. Jadi mereka tuh mengklaim mempunyai tarif atau biaya untuk tes itu paling murah gitu. Jadi kalau nggak salah sih, oh iya, gue juga ada sempat ngobrol sama si Uni ini. Antibody 85, antigen 200, dan PCR 800.000. Di luaran itu masih 1,3, 1,5. Anjirnya. Seperti kemarin kan keluar regulasi per tanggal 19, semua passenger, semua orang yang akan mendatangi dan akan datang ke Jakarta maupun Bali harus dilakukan PCR atau swab. Maka dia harus swab. Tapi ketika dia di luar kota Jakarta maupun Bali, mereka cukup dengan rapid antibody atau antigen. Oh, jadi kalau misalnya dengan pesawat, regulasi pemerintah itu kan untuk ke Bali maupun Jakarta swab. Tapi kalau untuk jalan darat itu antigen. Makanya antigen diadakan juga di sini. Oh ya, oke, aktif berikutnya mungkin gue bahas tentang beberapa pekerjaan yang masih tertunda, yang udah beberapa tahun berikutnya dan harus gue tayangin juga karena di harddisk sudah penuh, dan mungkin bisa juga jadi insight kalian terkait beberapa pekerjaan yang gue lakuin juga. Terus ya pokoknya itu aja, selamat liburan akhir tahun, selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga target-target yang tertunda, goals yang harus dicapai tahun ini bisa direalisasikan di tahun depan, dan ya tetap bergerak, jangan lupa.